Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Ini adalah kisah heroik di sisi lain dan kisah pengkhianatan di lain sisi. Namanya adalah Veronica Koman, perempuan Indonesia etnis Tionghoa yang dengan sadar meninggalkan keluarganya yang ia cintai dan negaranya demi membela Papua. Keputusan Veronica meninggalkan keluarganya yang ia cintai dan negaranya demi membela Papua itu berawal dari sebuah pertanyaan. Ada apa di Papua? Pasca kasus Paniai yang menewaskan 4 siswa SMA di lapangan Soeharto pada 8 Desember 2014 silam. Senin pagi 8 Desember 2014, Alpius Yo, pemuda berusia 17 tahun kurang lebih, baru saja selesai latihan olahraga bola voli. Ia menggunakan seragam olahraganya yang dia peroleh dari sekolah SMA 1 Negeri Paniai. Tapi di hari yang sama, kurang lebih pada pukul 10 pagi hari, umumnya hari Senin, orang-orang Paniai yang datang dari beberapa pulau-pulau kecil dan tempat-tempat lain berkumpul di kota Paniai membagikan hasil bumi. Mereka terkejut. Mereka diserang dengan senjata api. Bahkan ketika saya datang ke Paniai, mereka mengatakan situasinya seperti air yang jatuh dari langit. Tapi alih-alih air, itu adalah muntahan senjata api yang mereka terima. Senjata api itu mematikan tidak cuma 1 atau 2 orang, tapi 4 orang. Salah satunya adalah Alpius Yo dan 3 temannya yang ternyata teman-teman sekolah dari Alpius Yo. Simon Dege, Julianus Yemo, Apinus Gobay. Mereka semua dikuburkan di depan tempat peristiwa terjadi, di antara kantor polisi Paniai dan kantor militer di Paniai. Nama Veronica dikenal luas di dalam dan di luar negeri setelah insiden rasis di Surabaya, Jawa Timur pada 4 September 2019. Yang dalam kasus itu, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka karena ia dituduh telah melakukan penghasutan melalui akun Twitter pada 18 Agustus 2019 silam. Siapa Veronica Koman? Veronica Koman lahir di Medan, Sumatera Barat, 14 Juni 1988. Veronica menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pelita Harapan dengan spesialisasi hukum internasional dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2014, ia bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta dan aktif menangani perkara-perkara kelompok minoritas di Indonesia. Ia terlibat dalam upaya untuk membatalkan hukum jinayat di Aceh karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dan ia juga menyatakan penolakannya terhadap uji keperawanan bagi calon polisi wanita di Indonesia pada waktu itu. Veronica memulai advokasinya untuk hak asasi manusia orang Papua sejak tahun 2014 setelah terjadi kasus penembakan terhadap 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 silam. Saat itu, ia mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo yang dianggap lamban dalam penyelesaian perkara tersebut.
Veronica juga menangani beberapa kasus yang terkait dengan Papua. Veronica ke Yahukimo, Timika, dan Jayapura. Di sana, ia membelah sejumlah kasus hukum. Pada saat itu, Veronica ditolak oleh para aktivis di Papua karena mereka menganggap ia adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa yang sangat tidak mungkin akan membelah orang Papua. Namun setelah 2 tahun, Veronica diterima oleh para aktivis setelah menyaksikan bagaimana keseriusannya dalam membelah kasus-kasus hukum orang Papua. Tapi dulu awal-awal itu Mbak, aku juga ada pushback dari orang Papua awal-awal. Jadi orang Papua itu udah nggak percaya dengan orang Indonesia Mbak, rupanya termasuk orang LSM, aktivis orang Indonesia, maksudnya orang non Papua gitu. Mereka tuh udah nggak percaya. Jadi it took me a while, kayaknya hampir 2 tahun deh, baru akhirnya aku bisa mulai kayak diterima di komunitas, karena bagi mereka kayaknya aku dianggap konsisten gitu ya. Jadi itu nggak serta-merta, jadi itu udah segitu hancurnya kepercayaan orang Papua terhadap orang non-Papua di Indonesia ini Mbak. Gitu. Pada pertengahan 2015, Veronica mendampingi sejumlah santriwati dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ustadz di 2 pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Pada awal 2016, Veronica juga menjadi kuasa hukum sepasang lansia yang dikatakan menjadi korban perbudakan modern. Pada tahun 2017, setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama divonis bersalah dalam perkara penistaan agama, Veronica juga berorasi menolak vonis tersebut di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Dalam orasinya, Veronica menyebut rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih kejam dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Veronica sebagai seorang pengacara, pegiat hak asasi manusia, pernah juga menangani pengungsi internasional dan pencari suaka. Beberapa kliennya disebut-sebut berasal dari Afghanistan dan Iran yang terdampar di Indonesia untuk mencari suaka. Veronica membantu mereka mendapatkan status pengungsi sesuai aturan internasional di Komisioner PBB untuk Pengungsi atau UNHCR. Selain kiprahnya di kegiatan organisasi, Veronica Koman memenangkan perlombaan debat hukum. Pada tahun 2017, Veronica Koman melanjutkan pendidikannya ke jenjang pascasarjana hukum di Australian National University dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia (LPDP). Selanjutnya, tahun 2019 telah terjadi demonstrasi di Papua secara besar-besaran yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya, Jawa Timur pada 4 September 2019 silam. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka karena ia dituduh telah melakukan penghasutan. Diri melambangkan perlawanan rakyat Papua. Papua! Papua! Pemerintah juga sempat mendesak Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap dirinya dan mengancam membatalkan paspornya. Memproses red notice-nya dari nanti di Hubinter bekerjasama akan mengirim red notice ke Interpol. Interpol nanti akan mengirim surat juga kepada negara di mana yang bersangkutan dideteksi berada. Menurut polisi, penetapan status tersangka ini terkait dengan cuitan Veronica di Twitter pada 18 Agustus 2019. Sahabat, mulai saat itu wajah Veronica Koman menghiasi media massa di dalam dan di luar negeri.
Banyak orang Indonesia menentang aktivis Veronica Koman dan menilai Veronica adalah provokator dan pengkhianat bangsa. Dan bahkan mantan OPM Nikolaus Meset yang telah kembali ke NKRI sejak 2007 menyebutkan bahwa Veronica hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini dan tidak lebih dari seorang provokator. Veronica Koman mengaku mendapatkan ancaman dan teror termasuk keluarganya di Surabaya, diancam bahkan rumahnya dilempari bom oleh orang tak dikenal. Rumah orang tua Veronica Koman yang merupakan aktivis hak asasi manusia Papua di kawasan Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat menjadi sasaran teror bom Minggu pagi. Benda yang diduga bom rakitan meledak tepat di depan rumah Edi Ko Chin Hu, ayah dari Veronica Koman. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah alat bukti berupa sisa benda yang diduga bom rakitan serta rekaman CCTV milik warga. Orang tua Veronica Koman meminta agar ia menghentikan aktivitas membela hak asasi manusia orang Papua karena berbahaya bagi dirinya dan keluarganya. Namun, Veronica tetap membela hak asasi manusia orang Papua dan mengakibatkan komunikasi dengan orang tuanya putus atau tidak lagi komunikasi dengan orang tuanya sejak saat itu. Veronica mengatakan apa yang dialami oleh orang Papua jauh lebih sulit. Dari dulu orang tuaku memang udah selalu bilang stop, terutama ketika yang aku di 2019 ketika yang aku diumumkan jadi tersangka itu kan mereka juga udah kena pressure, udah polisi 10 orang udah datang ke rumah segala macam gitu. Kan aku masih lagi di sini waktu itu di Australia lagi nunggu wisuda. Terus terjadilah yang Papua meledak itu. Jadi aku pas lagi tunggu wisuda di sini, terus juga waktu itu ortuku udah sampai nangis-nangis juga kayak bahwa ini udahlah berhenti gitu. Sedangkan waktu itu lagi ada uprising kan di Papua. Aku bilang kayak ini belasan puluhan orang lagi mati, ini nggak bisa di stop. Maksudku kayak kalau misalnya aku berhenti memberitakan itu kan jadi salah satu channel utama, salah satu channel ke internasional, akses kan jadi terputus. Itu apa kabar yang di Papua gitu ketika saat itu aja udah ada puluhan dibunuh gitu kan, itu bisa makin brutal. Jadi aku bilang itu emosional banget. Ortu juga kayak bilang kayak bahwa kok aku lebih memedulikan orang yang nggak aku kenal dibanding keluarga sendiri gitu. Itu ya sakit juga sih dengarnya, cuman ya menurutku ketika itu nggak ada pilihan. Ya udah sampai sekarang lah, tapi intinya keluarga aku memang tidak setuju dan memang makanya aku bingung kenapa ada orang yang serang keluargaku ketika mereka ini justru adalah penentangku terbesar soal isu Papua. Sampai saat ini? Sampai saat ini masih nentang kamu? Iya, masih selalu minta berhenti gitu kan. Jadi justru dari dulu mereka selalu menentang karena itu membahayakan tidak hanya saya sendiri gitu kan, tapi kan sudah terbukti membahayakan ke keluarga juga. Berkenaan dengan apa yang dialaminya, 16 September 2019, ahli HAM PBB merilis sebuah siaran pers berjudul "Negara harus melindungi pembela hak asasi manusia dalam situasi konflik dan pasca konflik." Dalam rilis itu ditulis Indonesia harus melindungi hak semua orang untuk protes damai, memastikan akses ke internet, dan melindungi hak asasi pembela hak asasi manusia Veronica Koman dan semua orang lain yang melaporkan tentang protes di Papua dan Papua Barat, sebut ahli hak asasi manusia itu. Para ahli PBB menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak pembahasan kebijakan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela hak asasi manusia yang melaporkan dugaan pelanggaran.
Pada tahun yang sama, yakni tahun 2019, Veronica meraih penghargaan Sir Ronald Wilson Human Rights Award dalam mengungkap pelanggaran HAM di Papua. Thank you so much for the honor of this award. I would like to firstly acknowledge the Gadigal people of the Eora Nation, the traditional custodians of this land. I pay my respects to the elders past, present, and emerging. I would also like to use tonight's opportunity to formally request permission from the traditional owners and custodians of the of countries throughout Australia to seek protection and shelter here. I acknowledge Aboriginal people's sufferings and ongoing struggle in their own lands, similar to West Papuans who also suffer in their own lands. I actually did cry while sitting there, while the ambassador showed the footage of the destruction in Timor-Leste. I didn't expect this to be very emotional, because during the time in East Timor crisis, I was still in elementary school. So thank God it was dark. So and I also felt immense fear, sudden immense fear, because we are seeing the similar tactics being activated in West Papua. That is the civilian militias being used. And so, yeah, that's why it's very emotional, that footage. Mostly as a result of security forces operation in West Papua, there are currently 60,000 civilians displaced right now in West Papua. Of those displaced from Nduga area since December last year, 189 people, including children, have died due to hunger and disease. The Indonesian government wasn't happy when I shared videos of more than hundreds of thousands of West Papuans taking to the streets this August and September demanding a self-determination referendum. My thoughts are with more than 100 West Papuans who were detained and more than 100 others who are injured in the crackdown following the mass protests. So I dedicate this award to all the victims of the crackdown, especially the dozens who have died at the hands of security forces and the 22 political prisoners charged with treason facing life imprisonment over the past couple of months. I have the West Papuan people to thank for changing my life. They have taught me how to be resilient, how to keep fighting, and how to keep going despite in circumstances while outsiders may feel that they already have to stop. I would also like to thank my family for being so patient, as if my teenager years were not trouble enough. Now my parents have to endure my public portrayal as the state enemy number one. I also thank my supporting teams in Indonesia and elsewhere. Finally, I hope this year's award will raise awareness in Australia about human rights abuses suffered by West Papuans and their decades-long denial of their fundamental right to self-determination. Thank you. Kemudian, pada Agustus 2020, Veronica Koman belak-belakan mengaku diminta pemerintah Indonesia untuk mengembalikan uang beasiswa senilai 773 juta yang diterimanya. Uang itu diterima Veronica pada 2016 untuk melanjutkan studi pendidikan master di Australia. Permintaan itu, kata Veronica, disampaikan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan sebagai bentuk hukuman finansial. Waktu itu LPDP bilang bahwa aku
tidak memenuhi kewajiban untuk pulang. Ini tuh itu aku pulang itu. Cuma kan di sini lagi buat wisuda terus selalu udah nggak bisa balik gitu. Iya, Waktu kan iya. aku bilang ke LPDP kayak oke, waktu kan aku udah membuktikan udah pulang dan bahkan aku pro bono di Papua dan 3 kasus nggak dibayar. Itu aku masyarakat mau bayar aku nggak terima. Aku bilang ini bangsa gue yang melakukan ini terhadap kalian. Gue nggak bisa terima duit itu gitu kan. Nah terus tapi kemudian terus lalu aku bilang ke LPDP, oke, kalian bisa nggak menjamin bahwa aku bakal keselamatanku kalau aku balik ke Indonesia saat ini, bisa ada yang jamin nggak tertulis, termasuk soal nyawa nih, karena aku dapat ancaman pembunuhan dan juga ancaman perkosaan. Bisa nggak LPDP jamin itu gitu? Tanpa ada jawaban gimana, cuman pokoknya kasih yang surat yang template kayak gitu yang bahwa tetap harus balik kayak gitulah. Selanjutnya, pada September tahun 2020, Veronica mengembalikan dana beasiswa yang telah diterimanya dari LPPD dengan sumbangan dari rakyat Papua. Dan itu aku sempat ingat orang-orang Papua ngumpulin duit buat bayar LPDP kamu. Aduh, itu aku sampai nangis, terharu. Aduh, memang terharu banget sih Mbak. Aduh. Tapi ketika di saat yang sama aku pikir kayak aduh ini orang-orang yang jauh lebih susah dari gue gitu kan. Tapi kalau gue nolak itu berarti gue nggak menghormati agensi mereka gitu. Jadi demi menghormati agensi mereka yang sudah mengumpulkan apa adanya gitu kan. Jadi ya terus lalu Kementerian Keuangan tutup lagi 1 hari pas mau dianterin. Aduh kocak. Aduh, itu kacau. Jadi sampai sekarang nggak pernah kebayar dong tuh ya LPDP-nya itu yang Udah kebayar, udah lunas. Oh, udah lunas? Udah lunas. Wow. Transfer. Karena waktu itu pas antar ke Kemenq itu yang kemudian kantor LPDP tutup seharian rupanya, Kemenq tutup seharian rupanya didatengin orang Papua gitu kan. Tapi udah transfer gitu. Jadi maksudnya itu nyerahin itu simbolik karena waktu itu teman-teman Papua di Jakarta itu mau sekalian balikin bendera merah putih gitu. Karena mereka bilang kayak bahwa kok terhadap orang yang membela HAM mereka aja sampai segitunya udah kayak sekalian balikin bendera merah putih. Ya di sini. Ini masyarakat Papua itu secara inisiatif yang mana telah menyumbang dengan dari mama-mama pasar-pasar mama Papua, dari anak-anak SD, SMP dengan sukarela mengumpulkan bukan dana-dana uang merah, bukan dana-dana uang 100, tapi mereka mengumpulkan dengan uang-uang 1.000, 2.000 hingga sampai koin. LPDP itu sesuai nominal yang kemarin itu 773 juta. Ya. Dan itu sudah lunas asli dan 3 juta terakhir yang pelunasan 3 juta terakhir sudah saya kirim tadi 16/09/2020. Ini senilai 3 juta pas. Sahabat, saat ini Veronica Koman bekerja di Amnesty International Australia dan mengadvokasi situasi hak asasi manusia di Papua. Nah sahabat, bagaimana pandangan Veronica Koman tentang pembangunan, kondisi HAM, dan penentuan nasib sendiri bagi Papua? Berkenaan komitmen Presiden Joko Widodo dalam pembangunan di Papua dalam beberapa tahun terakhir, Veronica mengatakan pembangunan adalah hak konstitusional orang Papua. Tetapi menurut dia, pembangunan di Papua lebih banyak dilakukan tanpa konsultasi dengan orang asli Papua. Dan Jokowi belum menyentuh pada hal-hal yang lebih mendalam dan menyentuh sebagaimana dilakukan oleh Gus Dur. Iya, jadi saya pikir hak atas pembangunan orang Papua itu perlu dan sangat penting. Perlu dan sangat penting dan merupakan hak konstitusional tiap warga negara untuk dapat pembangunan. Itu sangat penting. Nah, tapi masalahnya pembangunan ala Jakarta ini, dia tidak melalui konsultasi, dia tidak tanya ke orang Papua.
ini kalian tuh mau dibangunnya seperti apa? Yang ada jadinya banyak perampasan lahan, banyak konflik lahan, banyak sekarang hutan-hutan sagu apa segala macam yang malah tergusur. Yang itu semua karena tidak ada konsultasinya itu jadi membuat orang Papua tidak percaya dengan maksud dibalik rencana pembangunan yang ingin dilakukan Jokowi. Sekarang kan orang Papua kan yang menolak ini karena terlalu gasrak-gusruk masuk sana kemari, kan mereka pikirnya bahwa semua pembangunan ini nih untuk para nanti investasi logging lagi masuk, banyak penambangan lagi masuk, untuk transmigran lagi masuk, ini semua akan makin memarginalisasi orang Papua. Sekarang kan orang Papua mikirnya kayak gitu karena tidak ada konsultasi tadi. Otsus di Papua itu kan cuman hitam di atas putih, mainan Jakarta. Mereka tidak betul ada otonomi khusus. Mereka tidak bisa mengatur diri sendiri, kayak misalnya bagaimana mereka mau mengembangkan infrastruktur kayak misalnya, dan kayak bagaimana mereka mau mengembangkan perekonomian, budaya, segala macam. Itu semua tidak ada. Padahal itu Pak Jokowi ini belum berani menyentuh ke akar konflik Papua. Sedangkan kalau waktu Presiden Gus Dur dia sentuh loh akar konflik di Papua gitu kan. Ya waktu itu Kongres Rakyat Papua, kemudian mengakui Bintang Kejora kayak gitu-gitu. Jadi justru saya pikir bahwa trennya terutama 2 tahun belakangan ini di Papua makin represif gitu. Sangat disayangkan ya. Jadi pembangunannya jadi tidak diterima ya, tidak mengena di orang Papua gitu. Jadi sinis. Menurut Veronica Koman, di Papua semua hak asasi manusia dilanggar. Itu aku sebenarnya dipesan sama aktivis-aktivis senior. Fair, kerja Papua itu harus dibedakan, tidak boleh bicara soal yang pelanggaran HAM dan yang soal penentuan nasib sendiri gitu. Ya aku yain gitu kan. Tapi setelah 2 tahun gitu, kayak aku kerja intens soal Papua, kemudian diskusi dengan orang-orang Papua gitu, itu justru aku melihat jadi tidak ada satupun HAM di Papua yang tidak terlanggar. Menurutku sebagai pengacara HAM ya. Dan juga, ini semua tuh terlanggar karena HAM fundamentalnya, hak atas penentuan nasib sendiri dilanggar gitu. Dan di Indonesia ini saya bingung kenapa padahal hak atas penentuan nasib sendiri itu kan ada di pembukaan konstitusi kita. Itu luar biasa ya. Dan kalau misalnya hierarkinya di hukum HAM internasional, itu hak atas penentuan nasib sendiri itu adalah hak HAM yang paling sacred gitu, yang paling tidak bisa diganggu gugat. Ini kan HAM, fundamental itu, tapi kenapa kita tabu bicara soal itu gitu. Ketika aku melihat lagi ke orang Papua gitu yang kayak korban-korban itu kan, ketika bicara langsung dengan korban, bicara langsung dengan keluarga korban, itu langsung kayak aku refleksi diri gitu, kayak anjir ini nggak ada apa-apanya gitu. Ketika mereka orang Papua menjadi ada kayak set the benchmark, jadi itu kayak ngeliat balik diri sendiri, oke, this is nothing gitu. Dan menurutku sebagai orang Papua itu kan menganggap bahwa orang Indonesia itu menjajah mereka ya. Jadi menurutku juga justru ini adalah bentuk kecintaanku kepada bangsa Indonesia gitu, kayak bahwa bangsa gue nggak bisa kayak begini gitu. Kok melakukan kalau misalnya deh nggak sepakat soal yang penjajahan tadi, ya udah soal pelanggaran HAM gitu. Ketika belum ada itikat baik untuk penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua, maka pihaknya menyuarakan kepada komunitas internasional, termasuk juga pergi ke parlemen Australia. Saya tetap akan menginformasikan tentang apa yang terjadi di Papua hingga saya ditangkap dan hingga saya tidak bisa lagi mengeluarkan informasi seperti itu. Gitu. Jadi saya tahu nih resikonya segala macam, dan karena itulah negara sangat ingin bersikeras untuk membungkam saya gitu. Nah, jadi makanya saya pikir yang mananya saya lebih berguna bagi orang Papua lah. Sekarang tuh ya followers aku tuh udah banyak jurnalis internasional, diplomat, orang UN, international akademis gitu, banyak yang kayak follow gitu kan. Jadi aku kadang juga merasa jadi aku udah nggak bisa, aku punya moral responsibility buat meneruskan untuk get this information out gitu. Jadi tuh Papua itu jurnalis asing itu tidak boleh masuk ke Papua.
Practically mereka nggak bisa masuk ke Papua, termasuk juga international NGOs itu tidak bisa masuk ke Papua. Jadi aku merasa punya moral obligation dengan platform seperti itu untuk terus mengeluarkan berita itu gitu supaya orang luar tahu gitu. Karena ketika orang luar tidak tahu apa yang terjadi di Papua, itu yang pemerintah bisa makin semena-mena gitu kan, nggak ada yang tahu, ya udah bunuh-bunuh aja terus, tangkap aja terus, toh nggak ada yang tahu gitu. Kan selama ini kan Papua ini kan kayak dikurung ya informasinya, tidak bisa keluar. Tapi kemudian aku membantu mengeluarkan informasi itu, yang mana itu merusak kurungan Indonesia selama puluhan tahun ini di Papua kan, gitu. Jadi makanya orang luar mulai bisa dapat footage, bisa mulai dapat berita soal Papua gitu. Jadi tolong perjuangkan situasi HAM di Papua, karena mereka tuh sudah menderita dari tahun 60-an. Ketika kita bisa advokasi ke internasional ketika memang sudah tidak ada jalan lagi di dalam nasional. Nah, jadi saya kira Papua sudah mencapai tahap itu, kita sudah mentok. Jakarta sebenarnya sudah tahu ini kesusahan kita, keteriak-teriakan kita, tapi memang tidak ada kemauan politik. Nah, makanya kita mencari supaya lewat lobby-lobby internasional, kan hidup di internasional, komunitas internasional kan kayak ada apalagi sekarang Indonesia adalah anggota Dewan HAM, anggota Dewan Keamanan. Jadi itu kan seharusnya punya pertanggungjawaban lebih di komunitas internasional, kan harusnya kasih teladan dong. Nah, jadi karena saya di Australia, ya saya tidak bisa tinggal diam dong di sini. Apa yang bisa saya lakukan di sini? Ya oke, coba yang kalau saya di Zimbabwe, saya ke parlemen Zimbabwe, kan saya di Australia, jadi ya saya ke parlemen Australia, minta tolong dong, ini kayak begini loh, tetangga nih di atasnya Australia nih ada Pulau Papua nih, mereka sekarang berdarah-darah. Kemudian ini betul-betul impunitas, tidak ada kemauan politik. Tolong dong disuarakan sebagai tetangga yang baik. Dalam wawancara dengan Tempo tersebut, Veronica sempat ditanya bagaimana penyelesaian HAM dan tuntutan referendum Papua. Veronica mengatakan salah satu persoalan konflik di Papua adalah berkenaan dengan 4 isu, yang salah satunya adalah status sejarah Papua, yang oleh masyarakat Papua adalah masalah utama. Terkait dengan apakah Papua akan lebih baik setelah referendum, Veronica mengatakan pihaknya tidak tahu akan seperti apa. Tetapi ia mengutip dari Duta Besar Timor Leste yang mengatakan bahwa Timor Leste secara ekonomi di saat ini belum baik, namun masyarakatnya hidup tidak dalam ketakutan. Saya dikasih penghargaan HAM di Australia ini, jadi hari itu ada dubes dari Timor Leste, dia kasih pidato singkat, dia bilang kayak begini, ya karena tahun ini pas 20 tahun kemerdekaan Timor Leste, nah jadi dia ada kasih pidato sedikit, jadi dia bilang begini, memang ekonomi kami belum baik, tapi setidaknya kami sekarang hidup tidak dalam ketakutan. Nah sahabat, apa yang dilakukan Veronica Koman saat ini berkenaan dengan Papua? Saat ini, Veronica Koman secara rutin memberikan laporan terkait dengan hak asasi manusia Papua kepada PBB. Dan secara update, Veronica juga melaporkan berbagai kasus yang terjadi di Papua melalui akun Twitternya. Wassalam.